Oke, Su. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya di rumah saudara saya, Bu Su Budiman namanya, atau Pak Budiman. Beliau ini adalah adik dari ayah saya. Dan beliau ini cukup lama ya bekerja dengan perusahaan PT Timah. Ya, mungkin Bu Su bisa ceritakan lah dari tahun berapa awalnya pendidikan sampai masuk ke PT Timah, sejarah pertimahan, kemudian harapan-harapan sekarang untuk generasi selanjutnya di Pulau Belitung. Silakan, Sur, sambil ngopi. Iyalah, sebetulnya masuk dari PT Timah itu dari tahun 74. Awal tuh tahun 74. Itulah masuk dari PT Timah umur 16 atau 17 tahun gitulah ya. Udah masuk PT Timah karena dari sekolah AC, dulunya AC kan, atau ST, sekolah teknik. Disitulah kita mendapat ilmu dari sekolahan untuk perusahaan, untuk mendukung perusahaan. Pertama masuk di LTD atau EC, kerja di situ selama 23 tahun. Nah, disitulah saya tahu bahwa lingkungan tuh harus dijaga, segala macam itu sangat benar diperhatikan. Dampak-dampaknya Sangat ketat ya, peraturan seperti saat ini kan banyak meja-meja goyang nih, Sur, di desa-desa gitu ya, pembakaran timah, kemudian digoyang, disaring gitu kan, artinya dipisahkan. Pendapat Bu Su sendiri gimana tentang hal ini? Iya, kalau PT Timah kan itu dulu kalau di Wasre atau di apa itu dapat sorotan terus dari lingkungan hidup, udaranya diperiksa, ada ya, segala airnya diperiksa, jadi harus melalui sampai ke sungai, air tuh udah jernih, itu biasa diolah lagi air itu kan, dimanfaatkan untuk jangan sampai kena lingkungan pencemaran kan. Udara pun gitu juga, jangan sampai ada pencemaran. Itu setiap 6 bulan sekali itu dikontrol itu dari dinas dari pusat. Jadi itu kan radioaktifnya terlalu tinggi kayak wasrai atau apa itu meja goyang segala macam, itu debunya luar biasa itu berbahaya. Itu pada umumnya orang-orang laut tidak mau dia pakai masker. Nah, kita pakai masker, mereka tidak mau. Pada umumnya banyak yang mati muda karena tidak mau, karena lingkungan itu debunya luar biasa kan. Nah, jadi apalagi meja goyang itu radioaktifnya tinggi, debunya luar biasa, pemanggangan gitu juga itu tinggi radioaktifnya, jangan terlalu dekat gitu. Kalau kita kan pakai RD gitu kan, pakai pemanas dalam tabung, timah itu dibakar di dalam itu gitu kan, di open, uapnya tidak keluar. Iya, dia keluarnya dari lain gitu. Nah, kadang-kadang masuk lagi ke air nanti masalah itu, jadi uap asap atau apa masuk ke dalam itu dia. Tidak macam sekarang kelihatannya bebas punya itu bahaya gitu lingkungan masalahnya. Emang dampaknya nggak langsung hari itu juga ya? Jangka panjang. Jangka panjang. Bisa menyebabkan kanker mungkin ya. Bisa. Nah, kemudian saat ini kan paru-paru pasti itu. Pertambangan timah di Kepulauan Belitung khususnya, ini di Belitung Timur, di Bangka Belitung secara umum. Saat zaman Bu Su dulu dengan sekarang apa nih bedanya? Teknik pertambangannya maksudnya. Sekarang dibebaskan nih buat masyarakat bebas menambang. Lebih baik menurut Bu Su sendiri, lebih enak atau lebih baik diambil satu perusahaan dengan tanggung jawab satu perusahaan dia menggaji, atau saat ini dibebaskan? Kalau dibebaskan gitu ya memang itulah sulitnya sekarang masyarakat ya. Kalau mereka tidak mau bebas, ikutlah peraturan PT Timah harusnya gitu kan. Kalau kita ikut itu aman segala-galanya Mas. Masalah bukan kolong, masalah lingkungan, itu tanggung jawab lingkungan, untuk lingkungan hutan segala macam ditanamin kembali segala macam ya, penghijauan. Nah, itu kan terjadi dari PT Timah, jadi kita ikuti saran dari PT Timah. Kalau dapat ini banyak yang untuk kepentingan pribadi,
bukan untuk kepentingan perusahaan gitu kan. Nah, mereka tidak mau berpikir bahwa mereka cuma ngambil hasil aja gitu kan. Kalau PT Timah banyak yang ditanggungnya, air dibayar pajak, tanah dibayar pajak, nah, udara pun dibayar pajak dari PT Timah. Nah itu kalau sekarang luar biasa, main hantam kromo habis hutan lindung, ya untuk anak cucu ke depan untuk 30 tahun belum tentu bagus kembali kayak gitu ya. Salah lingkungan, apalagi bakal-bakal itu kan, untuk kehidupan nelayan banyak efeknya. Jangankan untuk manusia, untuk binatang sendiri susah cari makan. Nah, di laut lah dikotori, lah diapain lagi ya. Kalau dulu pun lingkungan tuh diperhatikan, buat bandar air, tidak pernah banjir, dibuat saluran-saluran. Sekarang semua tertutup semua. Ya, kembali ke pertambangan iup laut sendiri nih, Su. Iup laut di perairan Belitung Timur ini kan masih sampai tahun 2025. Nah, sudut pandang Busu seperti apa? Karena pada saat Busu di perusahaan dulu kan pertambangan laut ini udah ditinggalkan di Belitung Timur dengan alasan udah tidak ada lagi timah. Iya, tinggal. Nah, ini, tapi kan pajaknya dibayar nih oleh perusahaan PT Timah sampai saat ini dan sampai tahun 2025 masih, artinya pihak perusahaan PT Timah ini masih punya hak iup mereka di laut. Apa pendapat Busu sendiri? Ya kalau bisa sih ya ikutilah peraturan yang ada gitu ya, di PT Timah maupun negara ada. Nah, jadi kalau memang PT Timah mau mengambil lagi itu tidak jadi masalah, yang penting lingkungannya harus dijaga, keduanya masyarakat yang sekitarnya gimana gitu kan ya. Nah, jangan sampai untuk kedepannya hancur-hancuran gitu kan. Nah, kalau PT Timah gitu tahu itu mereka itu tetap mengacu pada undang-undang lingkungan segala macam kan. Ya supaya perekonomian kita ini di Belitung masih hidup gitu, Belitung Timur lah pada umumnya ya. Tapi saat ini kan pertambangan laut yang udah berjalan di Pulau Bangka, berkaca dari Pulau Bangka, carut marut pertambangan itu kan terjadi. Iya. Konflik akhirnya antara masyarakat pesisir dengan nelayan, ruang tangkap mereka akhirnya semakin jauh, semakin susah. Nah, seandainya ini diaplikasikan kembali ke Laut Belitung Timur, apakah nanti hal-hal ini juga tidak akan menjadi konflik horizontal? Pasti itu akan terjadi, itu tetap akan terjadi gitu. Nah, kita udah melihat lah kesemerautan mereka gitu kan. Nah, karena mereka tidak mau ngikut aturan, cuman taunya ada hasil kapal teluk aja makan di situ, orang ini pada datang semua makan dekat kapal teluk kan bahaya itu semua. Nah, mereka ini yang tidak mau tahu gitu sifatnya. Yang ini yang harus kita rubah, gimana caranya. Ya, selain itu juga mungkin harapan Busu tadi sebelumnya sudah dibicarakan bahwa alat teknologinya harus ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Artinya di tempat memang selama perusahaan PT Timah ini mampu menciptakan teknologi ramah lingkungan, ya kenapa tidak gitu. Iya. Hanya saja ya seperti tadi carut marut ini siapa nanti yang bertanggung jawab. Nah itu. Nah, itu masalahnya. Ini belum bisa mampu diatasi, sebaiknya mending nggak usah itu. Mending nggak usah. Kalau ada disimpan masih saja semeraut, sisanya masih semeraut lebih baik nggak usah. Ya, mungkin itu teman-teman semuanya tanggapan atau pengalaman yang sudah pernah dialami oleh Pak Budiman. Ya, ini adalah Busu saya sendiri atau paman adik dari ayah. Semoga bermanfaat untuk menjadi tolak ukur atau pemikiran ataupun kebijakan yang diambil daerah maupun pemerintah pusat. Salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan lah